Halo semua, balik lagi dengan saya Reski di Just Coding. Di video kali ini kita akan coba buat fitur verifikasi usernya berdasarkan OTP code yang kita terima. Nah, pertama mungkin di sini kita buat dulu untuk fungsinya di controller. Bagian out controller, sorry. Nah, kita buat fungsinya di sini. Kita buat saja setelah generate export, yaitu verifikasi akun atau verifikasi user, sama dengan di sini harusnya berupa variable, dan kita jalankan fungsi async handler. Async terima request sama respon panah. Nah, tahap pertama mungkin kita buat dulu untuk validasinya. Ini validasi. Nah, validasi pertama itu kita buat jika user yang kita masukkan itu masih kosong OTP-nya atau inputan OTP-nya masih kosong. Nah, kita bisa buat di sini if jika request titik body titik OTP yang kita masukkan di request body-nya itu kosong, maka kita tampilkan respon dengan status 400 bad request, dan kita throw new error inputan OTP harus diinput. Nah, selanjutnya kita buat lagi satu kondisi di mana OTP-nya itu masih kosong atau belum ada di dalam database-nya, atau OTP-nya tidak ditemukan. Ini validasi kedua. Jika OTP tidak ditemukan, kita buat dulu untuk pengambilan data dari OTP-nya. Sini OTP code sama dengan, nah ini kenapa cons OTP code, kita gunakan await, kemudian panggil fungsi OTP code kita yang ada di atas, yaitu modelnya. Modelnya kita belum panggil, kita import dulu OTP code dari model OTP code.js. Kita pasang di sini await OTP code, dan kita gunakan fungsi find one di mana di sini kita buat dua kondisi untuk ngefilternya. Kondisi pertama, jika OTP code-nya yang kita masukkan di dalam inputan yang ini yang berupa number, apakah sama dengan request titik body OTP kita. Dan untuk location, untuk user yang kita gunakan login, kita bandingkan nilainya berdasarkan request user titik ID dari usernya, seperti ini. Jadi kita buatnya berdasarkan dua kondisi. Kita cek apakah OTP code-nya sama dengan yang kita masukkan di dalam request body-nya. Apakah user yang memasukkan OTP code-nya adalah user yang sama pada saat pembuatan OTP code-nya atau generate OTP code-nya. Nah, kita buat kondisi jika OTP code, variable OTP code-nya itu salah, maka kita bisa langsung return kita hanya aja langsung respon dengan status 400. Kita throw error baru. Sini kita throw errornya inputan OTP code tidak ditemukan atau salah. Dan di sini kita harus atur juga sebenarnya di modelnya. Nah, alasan kemarin kenapa OTP code-nya itu cuma bisa ambil 5 data karena tipe data kita sini number. Harusnya itu tipe datanya string. Dimana kalau tipe data number sendiri, kalau awalannya kita isi dengan angka 0, dia tidak bakal terbaca. Jadi kita buatnya di sini jadi string untuk OTP code kita. Nah, kita lanjut lagi di out controller. Nah, tahap selanjutnya kita lakukan update nilai di dalam model usernya.
kita update nilai dari ini is verified sama email verified ad. Jadi tanggal verifikasi dari usernya dan juga apakah dia sudah verifikasi atau belum. Kita update nilai yang ada di sini. Nah, cara update-nya kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita buat di sini untuk fungsi update nilai user. Kita panggil dulu data berdasarkan ID-nya. Di sini user data. Kenapa pakai dolar? Sorry. User data sama dengan panggil modelnya user titik find one, dan di sini kita harus await di mana kondisinya kita ambil kondisinya berdasarkan ID dari usernya ini, di mana ID berdasarkan, atau kayaknya jangan pakai find one, find by ID aja. Find by ID, di mana ID-nya ambil dari request user ID. Kemudian kita update nilainya. Kita update nilainya di sini user data dari model is verified. Nah, kita ubah nilainya jadi true, dan kita ambil nilai juga dari user data titik, yaitu email verification at. Nah, kita ambil datanya dari tanggal sekarang titik 2 now, waktu kita sekarang seperti ini. Nah, selanjutnya user data titik, kita save nilainya yang berdasarkan data berdasarkan ID-nya ini yang kita update nilainya atau yang kita save. Kita save verification ad-nya dan juga emailnya. Nah, terakhir tinggal return respon dengan status 200 JSON. Kita kasih saja message berhasil verifikasi akun. Nah, tahap selanjutnya kita tinggal daftarkan fungsi yang kita buat di sini ke dalam endpoint-nya. Masuk ke routes, bagian out routes. Kita buat endpoint-nya di sini dengan method router post/verifikasi account, dan kita panggil fungsinya di sini verifikasi user, dan kita tinggal pasang ke sini. Dan kita butuh juga protected middleware-nya untuk ambil request body-nya. Nah, jadi seperti ini yang kita buat. Nah, selanjutnya kita jalankan aplikasinya dan kita testing di Postman. npm run dev seperti biasa. Nah, kemudian masuk ke dalam Postman. Nah, di sini kita jalankan endpoint kita. Kita login dulu untuk ambil tokennya menggunakan user Ahmad ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek generate OTP code-nya dulu. Kita ambil OTP code-nya. Ada atau tidak ya? Send. Nah, kita cek di mail trap. Buka mail trap-nya. Nah, di sini sudah masuk di mail trap-nya yang user Ahmad. Kita ambil OTP code-nya. Kita coba masukkan ke endpoint baru dengan method post URL /out/verifikasi account. Kita lakukan send dulu tanpa request body apa-apa. Nah, ini inputan OTP harus diinput. Kita inputkan OTP-nya, OTP dengan OTP yang tadi yang kita dapatkan di email. Nah, kemudian kita lakukan send.
Oh sorry, habis dari sini kita lakukan lagi OTP, send. Nah ini berhasil verifikasi akun. Nah akun kita berhasil terverifikasi. Kita tinggal cek di dalam database. Di sini buka collection kita. Nah di sini di OTP code-nya harusnya kita hapus juga ya OTP code-nya. Tapi saya cek dulu di user. Yang user Ahmad. Nah ini Ahmad is verification-nya sudah relate through atau sudah verifikasi. Dan email verification rate-nya sudah terisi juga. Berarti sudah berhasil lakukan verifikasi. Nah di sini sebenarnya juga teman-teman bisa buat untuk send tokennya pada saat selesai verifikasi. Bisa lakukan send token. Sebenarnya OTP code-nya juga kita bisa jalankan untuk fungsi delete di sini kalau kita mau delete pada saat selesai melakukan verifikasi akunnya. Untuk mendelete OTP code dari user yang sudah melakukan verifikasi. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk verifikasi akunnya. Di video berikutnya kita akan coba untuk membuat middleware untuk verifikasi akunnya. Jadi cuman user yang bisa melakukan verifikasi yang bisa mengakses endpoint tertentu. Jadi jika ada yang tanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.